video yang mahal itu tidak durasi panjang, tapi durasi pendek. Karena durasi pendek itu yang ngedit mumet. Carane piye kegiatan yang 3 hari 4 hari itu bisa ditonton dalam 1 jam dan lengkap. Ini walaupun memang konsep saya beda dengan yang dulu. Kalau dulu kan ibaratnya kita ikut rias, kita ikut macam-macam. Kalau sekarang enggak, kita modelnya independen gitu. Kita berdiri sendiri, artinya konsumen lah yang datang ke kita. Jadi mereka tahu kualitas kita. Jadi makanya kita membangun brand itu toh. Biar tahu jadi orang yang mengambil kita itu pasti orang yang pernah mengambil kita. Pernah booking video kita. Karena kita kan biasanya saya itu pernah nggak dibayar juga pernah. Jadi hasil kok nggak memuaskan, saya nggak mau dibayar. Saya nyuting misalnya musik misalkan. Musik itu nilainya 3,5 juta lah. Tapi ternyata ada kendala suaranya nggak bagus. Padahal kita sudah backing, misalkan ketika kita liputan kan tidak cuma rekam nong kamera toh, rekam nong kamera, rekam nong mixer, rekam nong recording, zoom 1 apa kayak Tascam, dan kita jumper semuanya, kita ambil beberapa cabang dari mixer kalau memang kurang bagus, dan ternyata itu buruk semua karena memang bermasalah di mixernya menurut tim ya. Tapi ya kita tetap, karena hasilnya tetap elek, ya kita tetap nggak mau nerima uang, walaupun itu bukan kesalahan kita, tapi kesalahan si audionya. Dan bahkan audionya itu kadang nyalah ke kita. Jadi tuan rumah bilang, Mas, audionya itu direkam bagus, punya masih aja yang jelek, yang gitu. Ya gini aja, video saya nggak usah dibayar, audio itu nanti saya beli audionya, minta berapa juta saya bayar, nutupin ini biar nggak kecewa. Saya nggak dibayar nggak apa-apa. Tapi ternyata si audionya itu juga ternyata nggak ada. Itu hanya gertakan nyalahke saya. Saya tantang kalau ada audionya bagus, tak beli, nanti tak samakan bisa. Sampai sekarang nggak bisa audionya itu. Jadi kalau saya kan konsumen yang gitu, daripada dia nggak puas, mending nggak usah dibayar. Dan kita minta maaf. Masih salah, rugi, masih minta maaf. Seperti itu. Sadaran diri berarti. Ya memang kita pengennya kan gini loh, kenapa kok saya seneng zaman itu, saya memang seneng ngedit wedding saat itu, karena ketika kita ngedit kawinan ya, wedding ya saat itu ya, zaman saya kuliah itu ada rasa kepuasan. Jadi melihat orang seneng tertawa setelah akad nikah sah terus mereka senyum, saya ngedit itu senyum dewe. Enak ya. Wah gitu, pokoknya bikin senyum lah, pokoknya jadi kebahagiaan itu sampai terasa ke yang edit saat itu. Jadi ending kamera, angle kameranya juga harus bagus. Kalau jelek mending nggak usah. Jadi kalau nyoteng kok elek, saya marah-marah. Karena ngedit itu punya rasa, nggak cuma ditempel-tempel kayak orang sekarang itu. Yang penting ada gambar, tapi harus ada rasa. Karena kita pekerjaan tidak hanya duit, tapi perasaan juga. Gitu. Rasa gitu loh. Makanya kayak tadi, kalau misalnya kita salah, yuk kita minta maaf dan nggak mau dibayar, karena kita merasa nggak enak hati gitu. Nah pekerjaan seperti itu, dan sekarang memang job nggak terlalu banyak. Saya 1 bulan paling ya 5, 6 maksimal sampai ya 7, 8, nggak nyampe 10 ke atas dibanding teman-teman yang lain. Nah teman-teman yang lain nyutingan sampai 1 bulan full, dan tapi kalau ditanya uangnya mana, gak enteng. Nggak ada. Dan pasti bayar utang nong bank dan lain-lain, karena manajemen itu juga penting. Nah, manajemen itu banyak hal, manajemen keuangan, alokasi itu juga manajemen membuat harga. Kadang kan membuat harga kan sak udele dhewe. Yang penting mangkat, yang penting dia nggak menghitung penyusutan alat. Seperti gitu. Ya, bensin, uang makan kan dihitung. Dan juga brand kita nggak dihitung juga. Brand kita harus dihitung. Misalnya kita namanya misalkan Codot Vision misalnya. Codot Vision. Nah, nama Codot Vision kan juga harus ada brand, ada alokasi uangnya juga. Untuk kasnya atau untuk apa harus ada alokasi. Masuk Codot Vision sama dengan misalkan Kodok Vision, yang Kodok Vision ini sudah lebih baru, misalnya baru kan dia nggak mikirkan brand kan, nggak mikirkan harga dari brandnya. Nah, masuk sama kan nggak mungkin. Karena konsumen kita juga beda. Begitu. Pengalaman itu penting. Makanya sekarang saya kan sering ke lapangan kan.
di lapangan memastikan semua beres, saya langsung misalnya saya cabut enggak apa-apa. Yang penting di lapangan udah beres semua. Enggak ada kendala. Kendali semua. Nah, jadi ini juga evaluasi kemarin kru-kru yang kemarin kan kru-kru yang nggak oke lah, kurang dewasa itu sekarang kita dewasakan dan kita memang pengen ya kayak model kayak gini dan kita berkembang terus. Akhirnya kan kita tidak cuman hanya video syuting tok, video syuting nikahan, nganten, sehingga kita juga masuk di video profil, iklan TV dan lain-lain. Live streaming, liputan. Kita sekarang juga desainnya sampai bikin alat untuk streaming, podcast kayak gini. Sebenarnya alat podcast kayak gini kan bagus ya di pemerintahan sebenarnya. Misalnya di pemerintahan daerah, di rumah sakit, atau dimanapun untuk gitu. ya dimanapun untuk menyebarkan informasi. Nggak harus ngobrol di depan kamera atau ngomong saudara-saudara kita marilah kita, kan nggak harus itu. Yang penting ngobrol kayak gini terus informasi terus sampaikan itu lebih menarik dan lebih mudah karena dengan kayak gini mic hanya ini terus direkam udah nggak tanpa diedit langsung di live streaming kan cuma bisa. Nah kita mandangnya kan ke depan, jadi ke belakang gitu. Ke belakang. Jadi harus melangkah ke depan. Walaupun teman-teman masih konvensionalnya, teman-teman masih tetap gitu. Tetap kayak ngono kuwi nyoteng ya perkeping, nyoteng ya mantenan aja. Mantennya nggak apa-apa, cuman kan konsepnya jangan perkeping. Masuk kita kayak apa hitungan sekarang foto per roll itu kan zaman dulu kan. Masuk ya perkeping. Kalau perkeping itu konsumen kadang dibohongi. Kadang durasi yang tidak begitu panjang dipanjang-panjang itu nggak pakai hati menurut saya. Menurut itu pekerjaan kalau perkeping itu bisnis saja. Kalau kita mau model asli, kalau pengen kita memang mau bikin konsep yang bagus, video yang pendek itu video yang paling mahal. Video semakin pendek semakin mahal. Dulu saya udah ngomong kayak gitu, udah 10 tahun yang lalu saya ngomong gitu sama konsumen. Jadi konsumen misalnya ngomong, Mas ini jadi 5 keping, jangan. Video yang mahal itu tidak durasi panjang, tapi durasi pendek. Karena durasi pendek itu yang edit mumet. Caranya piye kegiatan yang 3 hari 4 hari itu bisa ditonton dalam 1 jam dan lengkap. Kayak bikin film kan? Bikin film itu kan berapa hari? Agak cuman berapa hari, bikinnya sampai 1 tahun kadang. Tapi tayangnya cuma 1 jam. 1 jam 20 menit itu udah klimaks gitu loh, udah bagus. Nah video wedding yang seperti itu ya alhamdulillahnya tahun-tahun sekarang kan muncul wedding clip. Nah itu kan terbukti omonganku kan. Wedding clip kan mahal. Durasi cuma 1 klip 1 audio 5 menit itu kita sudah bisa 1,5 juta sampai 2 juta 3 juta sampai ada yang 5 juta hanya klip ya 5 menit itu. Tapi kan pengambilannya tetap full. Nah itu yang mahal seperti itu dan itu sudah kita omongkan ke konsumen zaman saat itu dan sekarang terbukti ya, begitu. Jadi kan kita memang mandangnya ke depan. Jadi konsumen yang datang di sini cuma kita education kayak gitu. Misalnya yang datang kok misalnya pakai DVD, kita udah ngomong jangan pakai DVD, pakai flash disk data aja atau hadis aja karena ke depan beberapa tahun ke depan itu nggak akan kepake DVD dan DVD itu yang di situ kaset itu kan cepat gores pertama, punya anak mesti gores-gores. Yang berikutnya kalau lama dia jamuran, kalau nggak itu kalau didiamkan saja pun dia bisa mengikis juga, nggak bisa diputer. Makanya kita dokumentasi kita DVD di atas di bawah ya banyak kan dan itu sudah sekarang nggak model kayak gitu, sekarang modelnya hard disk. Jadi saya nyiapkan hard disk untuk nyimpen dokumen-dokumen wedding itu, dokumen wedding, video klip konser musik dan lain-lain. Itu lebih aman. Jadi konsumen saya juga edukasi kayak gitu. Dan DVD itu malah sebagai bonus kalau saya. Flash disk, DVD sebagai bonus. Atau kalau pengen aman streaming. Jadi data video itu kita upload di data digital. Itu kan bisa dilihat semua. Sewaktu-waktu bisa. Dan jangan salah kalau kita upload di YouTube pun itu bisa ditandai orang yang dituju, tidak publish semuanya. Jadi misalnya saya, ini kawinanmu, Mas upload YouTube lah, oleh Mas tak upload, tapi nggak tak publish semua, itu hanya dokumen saya tak upload di digital biar aman. Lah kamu tak tandai sebagai pribadi, jadi yang bisa nonton ya kita dengan kamu, itu juga bisa sebagai solusinya. Kalau nggak mau hard disk. Dan tapi ojo ngoyak adsen. Kalau ngoyak adsen banyak pelanggaran hak cipta gitu. Jadi yo sadar diri.
Begitu coy. Ya ono sing ditakon kae, sing kelewatan. Ini Ngapain dulu? sebagai video yang diwajibkan nonton nanti anak-anak magang yang kesini. Kan biasanya kan suruh nulis sejarah. Nah, sejarahnya iki mau tak omong ke. Ono sing kelewatan tak? Yang kelewatan tak omong ke nanti biar dirangkum sendiri. Nah, studio ini kita bangun mungkin studio ini mungkin 3 tahun 4 tahun yang lalu studio ini. Jadi studio ini studio tingkat teman-teman, bawah sama ya. Tingkat 3 ya? 2. Tapi ada gudang di atas. Iya. Gudang di atas. Ini kecil cuman memang kita alokasikan semua. Kayak ini tempat podcast ini ukuran piro ya? 2 meter. 2,5 mungkin ya. Iya, 2,5 kali 2,5. 2,5 kali 2,5 kotak. Dan teman-teman juga bisa bikin kayak gini, apalagi teman-teman yang punya video syuting, kamera sudah nganggur, dipakai aja kayak gini. Kalau pengen punya penghasilan banyak, sebenarnya kayak gini kan tidak hanya kalau mau diajenkan ya untuk duit tok, jangan, tapi sebagai informasi. Kayak ini kan informasi bagi anak-anak magang itu nggak perlu saya nyatet, ngobrol kayak gini, mereka rangkum sendiri. Daripada saya ngomong berkali-kali. Mending kita nggak ngobrol, mereka yang rangkum. Ya, gitu. Itu coy ada ditanya ke? Multipos itu mas ya. Multipos kok Mahadi kok dapat ide brandnya kok bisa dinamai multipos kenapa lah? Cocok. Kenapa kok bukan kok yang lain-lain lah? Ah, gini. Nah ini nanti juga ini penting karena mesti dicatatkan nanti. Multipos sih sejarahnya namanya dari apa kan? Ya, brandnya kok multipos nah, namanya. Itu bermula semester 1 ya, semester 1 kuliah. Itu kan bosen aku males kuliah. Kalau kayak ngene iki ya kan. Saya bukan meremehkan dunia perkuliahan, tapi memang saya pribadi seperti itu. Ini dikuliahke. Terus terang misalnya saya kuliah, itu saya 1 semester itu saya nggak berangkat, misalnya praktek. Saya hanya minta ajar kakak saya semalam saja. Itu ujian saya udah dapat A plus, jawab sempurna, bener semua. Artinya saya nganggap gini loh, kayak dia perpanjang itu loh, materi yang harusnya disingkat, kenapa kok didawak-dawak gitu. Nah makanya yang membuat bosan tuh saya kayak gitu, membosankan itu kayak gitu. Tapi bagi orang lain tidak membosankan, menarik, memahamkan. Tapi pribadi saya itu kayak gitu. Saya orangnya kan instan gitu, pengennya tak gitu. Ya. Sejarahnya semester 1 saya malas, saya bikin rental komputer. Jadi saya banyak. Saya mulai semester 1 itu sudah punya, sebelum saya jadi teknisi, saya punya rental komputer namanya MPOS. MPOS bener ya? Poscom, namanya Poscom, sorry. Poscom ya. Pos komputer. Nah, semester 1 saya punya Poscom ya, pos komputer. Jadi langsung saya bikin brandnya pos semua. Wah, Poscom berarti pos bagus ya. Pos itu tempat. Lalu saya dulu bikin radio gelap. Saya sering siaran kan, setelah saya siaran saya kangen, saya bikin radio broadcast namanya Pos FM. Pos semua, Pos FM ya. Terus saya punya counter juga MPCell atau Poscell ya dulu. Pokoknya nama pos itu saya pakai. Bahkan saya kalau dulu punya, ya benar kata orang sukses itu ya, motivator itu, kalau kita punya angan-angan kuat kita cetak gitu. Jadi kalau kita misalnya kamu pingin ke Amerika misalnya, gambar Amerika kamu potong, kamu tempel di kamar. Jadi tiap hari kamu tahu, saya dulu pengen ini, saya pengen ini, bener kayak gitu. Kalau dulu itu saya MMT zaman dulu, saya tulis, saya pengen punya perusahaan ini semuanya. Jadi ada namanya MPCell, lalu ada bukan MPCell, Poscom ya, Poscom, Poscell, langsung ada namanya Posgame. Jadi dulu saya punya rental apa? PS juga saya punya dulu. Terus apalagi ya dulu ya, pakai pos semuanya, Pos FM dan lain-lain. Undangan juga punya dulu, cetak undangan. Namanya apa kalau undangan? Apa ya namanya? Pakai pos semua. Saya tulis semuanya. Saya MMT saya tempel di kerjaan. Jadi ruang komputer di depannya itu ada tulisannya. Termasuk juga ketika saya kenal kamera itu semester 2 saya tulis itu juga multi pos. Kan ada posnya. Multi kan
semuanya ya. Pokoknya multimedia lah ngomong multimedia. Multi kan media yang dipakai lebih daripada 2 media kan, namanya multimedia. Nah, karena ini berhubungan dengan kamera, berhubungan dengan audio, komputer, ya tak bikin namanya multipos gitu. Multipos. Keren. Akhirnya setelah itu ada nama-nama baru ya, Multiprima, multi yang lain keluar. Dulu saat itu trennya multi semula. Sekarang trennya jadi ini apa? Namanya sekarang ini anu kok. Sekarang itu trennya apa ya namanya ya? Sekarang ada tren-tren namanya ada media-media kalau salah sekarang. Ya media gitu misalnya. Media. Ya, kalau kreatif media itu saya dulu memang saya tulisin multipos kreatif media itu sebenarnya ketika saya seneng modif di industri kreatif. Jadi selain kita belajar kamera, kalau orang teman-teman mungkin kan hanya belajar kamera untuk wedding dan lain. Kalau saya udah merencanakan zaman dulu jadi orang yang kreatif, misalkan bikin rel kereta, rel apa namanya, dolly track ya. Dolly track itu misalkan wedding di depannya dikasih dolly track kayak konser gitu, itu kan keren. Nah, saya bikin kayak gitu dulu. Terus rider cam yang panjang di depan rias itu juga kita pernah lakukan semuanya dan keren. Tapi masalahnya biayanya itu masih sama. Jadi biaya liputan misalnya saat itu 1 juta ya 1 juta. Jadi nggak ada keuntungan lebih. Nah itu jadi males ya. Nah dulu bikin kayak gitu. Drone juga gitu. Drone pertama kali kita beli ya harganya selangit. Pokoknya kita ngikutin zaman. Terus akhirnya sudah nggak kepake karena sudah update, kita jual. Terus kamera ini sudah nggak pakai, kita jual. Akhirnya kita bikin namanya jualwae.com. Oh apapun tak jual kan. Nah, akhirnya kita jualan wae itu barang-barang yang unik yang saya penasaran saya beli. Nggak kepake saya jual. Nggak kepake saya jual. Gitu modelnya gitu. Dan saya berani asal beli. Karena niatku nak ranggo tak dol. Gitu. Nah, akhirnya jualwae.com. Nah, jadi kita fokusnya sekarang kan di multipos.co.id karena kita corporate. Kita jadi website kita sudah istilahnya sudah company, perusahaan. Bukan multipos.com, bukan, multipos.co.id. Dan itu ketika bikin websitenya juga harus menyertakan bukti-bukti kayak MPWP, SIUP, PDT dan lain-lain. Secara resmi kita diakui kalau misalnya kita main di website. Gitu. Jadi kadang kalau teman-teman nggak tahu kan, wow multipos.co.id ngopo gitu. Ya memang kita harus berani dan kita bayar pajak coy. Tapi laporan pajak urung tak gawe gimana tuh? Aku lali ya. Iya ngomong pajak urung tak gawe. Dendon naik iki. Aduh, umet. Ada lagi? Udah. Kan udah semua. Sudah kita ya wes sejarah sudah semua ya. Sudah. Jadi sekarang udah 17 tahun kita sudah melampaui 1 abad dan karyawan kita sudah lebih dari 15 orang mungkin sudah pada berguguran gonta-ganti karena saya nggak masalah mau ganti orang mau ganti personal, kata yang penting brand itu masih terjaga. Makanya saya menjaga itu. Akhirnya harga pun saya jaga. Jangan sampai saya salah membuat harga. Kadang teman-teman kan momen pas sepi harga diturunkan atau dengan dalih apapun itu bikin kita susah sendiri. Mending kita bertahan tapi demi masa depan yang lebih baik. Miris. Gitu coy. Dan podcast kayak gini kan nggak cuma asal kita bikin, ini juga bikin promosi juga. Saya dulu pernah bikin les-lesan editing, jadi bikin kelas editing. Nah kalau ada kayak gini kan sekarang kemarin banyak yang nanya, karena eranya era digital, sekarang semua orang mau bikin video, taruh di YouTube, taruh Instagram, banyak orang yang pengen belajar ngedit. Nah kita bikin kelas lagi. Nah, salah satu contohnya bikin podcast ini supaya belajar bisa langsung belajar. Yang handle mixer kita kan juga anak magang, jadi biar mereka juga tahu. Kita ada tempat praktek lah ibaratnya seperti itu. Tempat praktek untuk anak magang, tempat praktek untuk orang yang mau belajar di sini, dan sekaligus kita juga bisa mengekspresikan diri di sini. Jadi semuanya sudah tertera di sini. Gitu coy. Udah. Oke guys, itu tadi yang bisa
saya tanyakan kepada Pak Adi atau Mas Adi Pras sejarah tentang semua perusahaan Multipos dan brand-brandnya, bahkan secara detail terperinci dari dia hidup dari masa-masa SMA sampai ke kuliah, guys. Itu jadi banyak sekali, guys, kita ya mendapatkan pelajaran dari hikmah-hikmahnya. Kalau ada baiknya ya ambil aja, masukkan ke hati. Kalau tidak ada baiknya ya jangan dimasukkan, cuma ditonton aja. Oke, itu saja, guys, ya. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.